Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elvi Titik Ziah dari SMK Tunas Harapan Pati. Kali ini saya akan memberikan refleksi materi yang sudah saya pelajari di Guru Belajar dan Berbagi Semangat Guru 2, yaitu materi empati dan perencanaan materi pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari dari materi ini adalah yang pertama, cara memahami emosi diri. Kemudian yang kedua, memahami emosi yang terjadi pada seseorang di luar diri kita. Dan yang ketiga adalah materi tentang bagaimana cara melatih diri untuk menjadi orang yang bisa mendengar aktif dengan penuh empati. Kemudian bagaimanakah lembar aksi saya bisa membantu saya untuk melatih empati? Yang pertama jelas kita belajar menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana caranya? Kita bisa berlatih untuk meminta rekan kerja kita atau siapapun untuk bercerita terhadap pengalamannya yang berkesan, pengalaman apapun itu. Kemudian kita mencoba untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan penuh empati. Apakah itu berempati atau tidak? Nah, taunya kita bagaimana? Setelah kita mendengar apapun yang sudah dia ceritakan, kemudian kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan sendiri untuk diri kita. Kemudian kita jawab pertanyaan itu, misalkan ada pertanyaan siapa dan apa latar belakangnya tadi yang kita dengar. Apa yang menjadi persoalannya, kapan kejadiannya, bagaimana cara ia merespon dan mengapa dia merespon demikian. Jika pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa jawab dengan benar, dengan penuh, itu artinya tadi kita sudah melakukan mendengar aktif dan penuh empati. Tetapi jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, itu artinya tadi kita belum menjadi pendengar yang aktif, apalagi empati. Kemudian setelah kita selesai mendengarkan ceritanya, setelah selesai menjawab pertanyaan yang kita ajukan sendiri, kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu mengevaluasi dan memonitor hasil mendengar kita. Nah, evaluasi dan monitor ini bisa dilakukan dengan cara untuk mengetahui seberapa sering kita pada saat tadi mendengar. Pertama dari kontak mata, seberapa seringkah kontak mata kita dengan pembicara atau dengan orang yang bercerita. Respon yang kita berikan itu sesuai atau tidak, seberapa sering yang kita berikan respon yang sesuai. Kemudian menghindari distraksi, misalkan ada pengecoh atau mungkin ada sesuatu yang merusak kefokusan kita pada saat kita mendengar, seberapa sering kita berusaha untuk menghindari distraksi itu. Kemudian bertanya, berapa sering kita bertanya, seberapa sering kita bisa men-paraphrase atau menyimpulkan hasil pembicaraannya, atau seberapa sering kita tidak memotong pembicaraannya, dan seberapa sering transisi peran yang kita berikan pada saat kita mendengarkan. Jika jawabannya banyak muncul kata sering, itu artinya selamat. Kita sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan penuh empati. Namun, jika jawabannya justru tidak pernah, misalkan tidak pernah ada kontak mata, tidak pernah respon yang sesuai, tidak pernah menghindari distraksi, itu artinya kita belum menjadi pendengar yang aktif, apalagi sampai ke berempati. Nah, latihan ini kita bisa terus lakukan dengan beberapa kasus atau beberapa cerita dari beberapa teman kita untuk terus melatih kita menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang penuh empati. Nah, tips dari saya untuk para pengajar, bagaimana cara menerapkan empati? Ya jelas, jika kita ingin dipahami, maka mulailah untuk memahami. Simple, tapi susah. Bagaimana caranya agar tips ini bisa berlaku? Ya jadilah pendengar yang baik, jadilah pendengar yang berempati dengan cara terus berlatih mendengarkan cerita dari orang lain, kemudian melakukan evaluasi dan monitoring. Demikian yang dapat saya sampaikan, refleksi dari saya terkait materi, empati, dan perencanaan pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.